Elit Gerindra ogah akui Jokowi sebagai tokoh muslim dunia, orang jahat memang bermacam bentuknya. Kalau udah bicara kelakuan Prabowo beberapa tahun silam, soal arogansinya, soal Mei 98, soal penculikan, soal penghilangan aktivis, tema-tema seperti ini memang membuat mereka panik. Mereka justru menghindari. Mereka bisa panik bahkan emosi. Kenapa begitu? Ya karena memang Prabowo ya sesuai dengan keputusan pengadilan ad hoc waktu itu katanya terlibat dalam pelanggaran HAM. Adian, apa yang positif dari capresnya Pak Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? hal yang lain ya saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Ketua DPP Partai Gerindra M. Nizar Zahro menilai predikat untuk Presiden Joko Widodo sebagai tokoh Islam dunia yang masuk daftar The Muslim 500 versi The Royal Islamic Strategic Studies Center tidak berbanding lurus dengan realitas di Indonesia dan tidak ada nilai ukur yang jelas. Lagi pula, lanjut Nizar, predikat level dunia untuk Jokowi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Nizar lantas menyodorkan contoh lain tentang penghargaan untuk Jokowi seperti penghargaan wali kota terbaik nomor 3 di dunia dari The City Mayors Foundation yang bermarkas di London, Inggris. Pada 2016, Bloomberg menobatkan Presiden ke-7 RI itu sebagai pemimpin terbaik se-Asia dan Australia. Bagi anggota DPR RI ini sebelum-sebelumnya Jokowi juga sudah pernah menerima penghargaan level dunia, namun nyatanya hasil kerjanya sangat mengecewakan. Saya setuju dengan pernyataan Nizar ini. Rakyat Indonesia memang sudah sangat cerdas meskipun tak sedikit yang masih bodoh atau sebetulnya cerdas tapi memilih membodohi masyarakat karena hati dan pikirannya kotor. Orang-orang ini biasanya paling tidak bisa melihat dan mengakui prestasi orang lain. Dasarnya sudah benci dan jahat dari dalam pikiran sehingga mau benar atau salah lawannya tetap akan berusaha dijelek-jelekan, tidak ada penilaian yang fair mengenainya. Nah karena rakyat Indonesia banyak yang sudah pintar otomatis kita juga tahu bahwa omongan Nizar ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendapat yang patut diikuti. Dia bilang rakyat butuh kerja nyata. Lah memangnya selama ini Jokowi ngapain saja keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengunjungi daerah, bertemu tokoh masyarakat termasuk ulama, membangun infrastruktur, membuat banyak kebijakan, menjalin hubungan bilateral antar negara bahkan sampai rela ambil resiko ke Afghanistan segala, dan lain sebagainya. Apakah dia pikir Jokowi itu cuma jalan-jalan atau sekedar nampang di pemberitaan? Lah Nizar ini sudah memberi apa untuk bangsa ini, bahkan saat Jokowi sebagai wali kota Solo saja buat dia itu bukan sebuah penghargaan yang layak dijadikan tolak ukur. Well, saya jadi ingin bertanya deh apa kontribusi nyata Nizar buat daerah asalnya? Solo zaman Jokowi baru jadi wali kota itu masih kota kecil, sangat jarang pemimpin dari kota kecil yang namanya melejit. Biasanya yang dibahas adalah pemimpin dari kota yang kebetulan menjadi ibu kota provinsi. Solo zaman Jokowi banyak sekali benah. Kotanya bersih, tertata apik, kebijakannya banyak diakui jempol. Lah orang Solo saja mayoritas mengacungkan jempol untuk Jokowi kok malah ini ada yang bilang dia tidak signifikan. Cobalah tanya zaman sebelum Jokowi dengan saat Jokowi memerintah. Solo yang sekarang banyak berutang budi pada apa yang ditanam Jokowi saat jadi wali kota. Kalau Jokowi tidak berprestasi dan diperhitungkan kerjanya masa sih 2012 Gerindra mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Padahal yang ditantang kala itu adalah incumbent Fauzi Bowo yang peluang menangnya otomatis jauh lebih besar dan penduduk DKI Jakarta sudah banyak yang mengenal. Kemudian soal aksi demo 411 dan 212, jadi ini sebetulnya yang jadi sasaran demo Ahok atau Jokowi sih? Lah Jokowi itu nggak salah apa-apa loh kok harus dituntut dengan aksi bela agama? Dia juga tidak merintangi pemeriksaan Ahok dan proses hukumnya. Atau jangan-jangan ada udang di balik batu dengan aksi itu bahwa sasaran tembak akhirnya sebetulnya adalah Jokowi? Ah sudahlah, rakyat sekarang juga tidak bisa dibodohi. Kita tahu bahwa muatan politis aksi itu jauh lebih besar daripada unsur bela agamanya. Jutaan orang? Lah persentase muslim yang ikut dan tidak ikut aksi itu silahkan dihitung.
Apakah mereka layak dijadikan representasi mayoritas umat Islam di Indonesia? Ya sudahlah, yang penting kita sekarang tahu mana partai yang kadernya produktifnya hanya soal nyinyir dan memberi bad vibe untuk politik Indonesia.